Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia menjadi narator sekaligus menjadi host kebanggaan Sobat Ngandus sekalian. Dan pada hari ini spesial di hari Jumat di siang hari ya. Siang hari banget gue recordnya, gak asik sih, tapi gak apa-apa. Dan kebetulan sekarang gue sedang berada di selatan Jakarta bersama salah satu mamah muda. Oh Dan gue sedang berada di kediamannya. Langsung saja kita shout out. Hai. Halo. Kenapa gitu sih suaranya? Jangan grogi ya? Enggak. Iya, oke. Jadi doi mamah muda ya. Gue panggil apa nih enaknya? Mami. Mami. Oke, Mami. Namanya siapa coba? Nama aku Ya. Senja. Oke. Ini bukan anak indie kan? Bukan dong. Oh bukan. Namanya Senja. Emang Senja aja. Umurnya berapa? Umur tebak deh. Kok tebak? Iya. Berapa sekarang? 25 lah. 25 tapi udah punya anak ya. Emang berapa? 29 aku. Oh 29, masih muda, masih cocok untuk kita bilang mamah muda. Jadi apa? Enaknya dipanggil Senja atau Mami? Terserah. Oh terserah. Nanti manggil sayang gitu kan? Oh itu nanti ya. Jadi panggil Mami aja. Mami aja. Mami atau Senja? Oh Senja. Maksudnya. Kok jadi grogi? Iya, kamu kenapa grogi emang? Enggak. Aku tatap kayak gini, kamu grogi? Iya, boleh nggak natap? Oke. Gak asik dong, nggak ada rasa-rasa pengen memiliki. Aduh. Oke, jadi Senja. Ya. Kesibukan apa sekarang? Sibukannya selain ngurus anak, ngapain ya? Paling cari cuan, Pak. Cari cuan, kerja berarti ya? Wanita Kerja. karir. Enggak karir juga sih. Jadi kayak aku ngambilnya freelance. Oke. Jadi lebih banyak santainya. BTW anaknya umur berapa sekarang? Natal nanti 6 tahun. Pas banget Natal ternyata. Pas banget Natal. Gila, happy birthday. Belum dong. Nanti dong. Gak apa-apa dong, jadi yang pertama kan bisa jadi spesial. Tapi jauh banget, Pak. Iya sih. Iya kan? Ini episode untuk Natal. Sekarang masih tanggal 18, Natal masih sekitar 2 mingguan lagi. Enggak dong. Semingguan ya? Seminggu lah ya, iya. 18, 19, 20, ngapain gue kepenting. Dan pada hari ini kita enaknya ngobrolin tentang apa ya? Apa ya? Tentang after divorce. Oh berarti kita Iya tarik sih. dulu ya. Berarti so far lo kan sekarang punya anak. Jadi BTW lo nikah umur berapa sih? 22. Oh 22. Jadi waktu itu gimana ceritanya? Kita breakdown dulu ya. Gimana sampai lo bisa nikah dan punya anak sampai sekarang lo hidup? Gimana tuh? Dulu lo gimana awal mulanya lo bisa nikah sama mantan suami lo? Awal mulanya tuh gimana ya? Gue juga agak lupa sih. Pokoknya kayak udah capek kerja. Karena kan gue nggak kuliah. Oh lo nggak kuliah? Nggak kuliah, langsung kerja. Oke. Pada saat itu lo kerja di mana? Adalah di Kemang. Oke. Terus dia kan orang Bandung. Heeh. Terus kayak Tapi bentar, betul lo asli Bandung atau gimana sih? enggak, gue asli Subang. Ah, Tetangganya Bandung sih. Oke. Berarti Ya. asli Subang. Dulu sekitar umur 20-21 berarti lo tinggal di Subang. Enggak, di Bekasi. Gue besar di Bekasi. Gue lahir doang di Subang. Oh lahir di Subang, besar di Bekasi. Terus ke Jakarta. Rantau. Nggak ngerantau sih. Nggak ngerantau itu. Itu tetangga gila. Udah kalau udah Bekasi tuh kayak kesannya jauh banget ya. Iya. Karena belum lama gue juga baru Bekasi kan kayak. Coba sih. Iya, terus. Terus
Gue lupa deh ketemu sama dia tuh kayak gimana pokoknya. Tapi pada saat ketemu sama dia lu punya pacar gak pada saat itu? Enggak. Enggak. Enggak, jadi lagi oh ya, gue baru banget putus sama mantan gue yang 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Anjing, pacaran 6 tahun nikah sama siapa? Itu anjing. Iya, jadi ceritain dong gimana ceritanya lu waktu itu 6 tahun pacaran tiba-tiba jadi nikah. Iya, 6 tahun pacaran diselingkuhin mulu. Selingkuhin mulu, kenapa lu masih mau sama dia? Iya, namanya anak SMA ya Oh, kan. pacaran. SMA, dari SMA pacarannya. Oh, pacaran dari SMA. Oke, terus? Terus kayak ngerasa ada baru putus ketemu cowok yang nge-treat gue yang lebih baik dari mantan gue. Terus kayak Mantan dia pacar lo nih. mantan pacar gue. Terus kayak dia ngajak gue, tapi gue maunya yang serius nih gitu. Terus BTW umur pada saat itu lo kan umur 22 itu masih terbilang muda lah ya, dan Iya. belia banget lah ya. Pada saat itu mantan suami lu umur berapa? seumuran. Seumuran. Jadi lu bener-bener memutuskan untuk nikah muda. Iya, pada saat itu. Pada saat itu. After lu pacaran 6 tahun dengan mantan SMA ya. Lu kenal dari SMA ya. SMA. Pacaran dari SMA ya. 6 tahun berarti dari umur 16 tahun ya. 16 dong. Iya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sampai nikah. Kan? Lo nikah di umur 22 tahun sebelum lo nikah, sebelum pacaran selama 6 tahun terus nikah. Itu gimana ceritanya tuh? Gara-gara diputusin dan diselingkuhin aja gitu? Iya, diselingkuhinnya sama teman sendiri kan ya. Gimana, tolong ceritakan. Iya, gue udah lupa kayak udah lama banget. Yang hal yang gitu. paling menyakitkan dalam hati lo aja ketika oke nih gue bakal putus sama dia. Karena udah kesekian kalinya aja diselingkuhin. Terakhir sama teman sendiri yang temannya tuh yang gue curhatin gitu, ngerti gak sih? Jadi gue curhat sama dia, nih cowok gue tuh selingkuh gini-gini. Oh iya sabar ya kak, bla bla bla. Ternyata di balik itu mereka jalan berdua gitu. Kok bisa? Gak tahu. Emang Anda tidak perhatian atau? Enggak, emang mereka tuh teman sekolah gitu loh. Jadi gue ngerasa kayak oh ya udah emang teman. Oh berarti waktu gitu. itu lo pas pacaran itu lo beda sekolah? Beda sekolah. Oh beda sekolah. Beda Tapi sekolah. selama 6 tahun. Tapi apakah jika lo nggak, coba kita breakdown di masa SMA dulu ya. Gue pernah ngalamin SMA gitu loh. Gue mendingan pacaran sama satu sekolah tapi beda kelas daripada gue pacaran sama beda sekolah. Setidaknya gue masih bisa ngeliat dia dalam satu hari itu loh gitu loh. Oh ya kebetulan gue sukanya sama yang beda sekolah gitu pak. Iya sih, yang namanya perasaan nggak bisa Iya diatur kan? kan. Nah terus gimana tuh? Ya udah akhirnya putus. Ya udah. Tapi lu tipe kalian percaya banget dong orangnya? Ya kalau sama temen. Ya kalau sama pacar? Oh enggak. Enggak percayaan banget. Enggak, bukan gak percayaan banget, cuma pada saat itu tuh lebih posesif banget malah gue. Oh lu posesif? Posesif Apa banget. yang ngebuat lu posesif? Karena dia selingkuh gitu. Iya, Ngerti gak sih? selingkuh, Udah iya. selingkuh terus kayak makin over aja gue posesifnya. Iya. Terus ternyata ya makin dikekang cowok ya makin jadi gitu. Ngerti kan gitu. Karena menurut gue cinta itu perihal kebebasan sih. Kebebasan menjadi diri sendiri. Ketika lo terlalu posesif dan mengatur seseorang untuk menjadi trying to be apa yang lo pengenin, ya mereka akan mencari cara dan berontak untuk keluar dari zona itu. Iya itu kan pada masa itu. Pada masa itu. Ya kan kalau Tapi- sekarang kan enggak. Iya, and then lo pacaran 6 tahun, putus gara-gara diselingkuhin, dan dia pacaran jalan sama temen lo sendiri Iya. yang lo curhatin tuh anjing juga sih. Dan yang lucunya lagi, nih cewek tuh pas ditembak sama mantan gue tuh dia minta izin ke gue. Minta izin. Minta izin. Pada saat itu lo udah punya pacar belum? Belum, gue belum. Jadi kayak jadi udah putus ya? udah putus Even kayak mungkin lo tahu gara-gara temen lo jalan sama dia, Iya. terus lo putus, tapi setelah beberapa waktu nih cewek minta izin sama lo. Iya, Oke. minta izin Minta kayak izinnya gimana? Kak, dia bilang suka sama aku boleh nggak pacaran sama dia? Kayak gue yang, oh, gimana ya? Terus dia bilang, Kak masih sayang nggak? Ya gue bilang dong, gue kan pacaran sama dia lama, nggak mungkin dong gue nggak sayang. Cuma ya udah terserah kalian berdua. Terus dia merasa udah dapet izin dari gue, ya mereka pacaran akhirnya. Akhirnya nikah nggak dia sekarang? Enggak. Tapi lu seneng nggak ketika mampus lu nggak nikah kan lu? Gitu? Enggak, biasa aja. Jadi lu kayak udah lego aja. Ya kan? udah, Nah, ya sekarang udah kita aja. cerita nih. Gimana kan lu sampai nikah kan di umur 22. Awal ketemunya gimana? Abis lu putus, terus
Oh, jadi tuh gue deketnya sama temennya mantan suami gue. Temennya, berarti ini yang lo nikahin ini, gimana sih? Jadi gue punya sahabat nih, cewek. Cewek. Dia deket sama suami gue. Mantan suami. Mantan pada saat suami itu. gue pada saat itu. Oke, jadi lu dikenalin sama Temennya. sahabat lo ini. Enggak, bukan gitu. Gimana sih, gue jadi lupa deh. Oh, Analoginya gini, 3 orang. 4 orang dong. Oh, 4 4 orang. orang kan gue deket sama sahabatnya mantan suami gue. Ya. Gue punya sahabat. Ya. Terus gue bilang nih, kenalin dong buat temen jalan aja. Nah, dikenalin lah mantan suami gue ke temen gue. Jadi kita kayak tukeran gitu loh pada akhirnya. Swinger. Iya, swinger. Tapi temen gue nggak jadi sama yang deket sama gue. Ya. Malah gue yang jadi sama mantan suami gue. Di umur 22 tahun. Lo kan berarti kayak mantep banget nih sama mantan suami lo itu. Ya nggak sih? Iya nggak sih? After lo pacaran lama, Iya. ketemu sama yang Ya, bisa nge-treat lo secara ya, dewasa ya, dan ya, mature ya. menurut lo pada saat itu. Apa yang ngebuat lo yakin gitu? Pada saat itu bukan dianya tapi keluarganya sih, lebih ke keluarganya dia gitu yang ngeyakinin gue kayak oke, kayak keluarganya bisa nerimain keluarga gue. Oke. Ya udah gitu, ya udah deh, nggak apa-apa nikah gitu aja. Gitu aja, bener-bener gitu aja gitu. Gimana? Nikah aja gitu? Iya, dia kan emang dari awal aku mau pacaran tapi aku maunya yang nikah karena aku punya cita-cita nikah muda dia. Terus gue yang Tapi pada saat itu dan nikah muda itu ya terus gimana cita-citanya? ya udah, terus ya udah jalanin. Selama dijalanin kayak yang adem aja gitu. Ada. Iya, kayak gue kerja di Kemang, dia di Bandung, dia jemput gue terus dia balik lagi ke Bandung, kayak wah anjing nih cowok tuh. Effort. Iya, dapet banget gitu, ke keluarga gue masuk gitu. Oke. Terus gue di keluarga dia juga diterima banget gitu. Diterima banget. Jadi ya udah, tiba-tiba kayak dia bilang, aku mau ke rumah ya sama Ini masih pacaran ya? masih pacaran. Aku Oke. mau ke rumah ya sama orang tua gini-gini. Gue yang senang dong, kayak wah ada Oh, iya nih nih. gitu ya, Ada cowok yang yang seriusin gue. iya gitu kan. Oh ya udah deh gitu. Terus gue ngomong ke nyokap juga kayak yang ya udah kalau emang kamu mau sama dia gitu. BTW ya, lo berapa bersaudara BTW? Banyak pak, Banyak banget. banyak banget, Banyak. banyak banget. Sebut berapa? 11 ya, Lo anak berapa? ketiga. Anak ketiga. Dan kakak lo udah pada saat itu apakah sudah menikah? Kakak gue satu udah. Satu udah. Berarti lo yang kedua lah ya. Berarti ada yang lo langkahin berarti. Ada. Dan mereka merestui itu? Iya. Oke. Kayak mereka udah capek aja gitu sama adik gue, sama gue gitu kayak. Emang ya lo udah bandel deh. ya? Sebandel itu lo? Termasuk yang bandel. Bandelnya tuh kayak gue anaknya sering main gitu, sering nggak pulang ke rumah gitu. Jadi Kemana kayak pulangnya? ya ke tempat teman gue. Oh. Ngapain? Iya main. Oh main. Masa main nggak pulang-pulang gimana ceritanya sih? Kan mabukan ya pak ya, nggak mungkin tuh pulang ke rumah ya kan. Iya, BTW gue lagi minum nih guys. Gitu. Jadi waktu itu mungkin keluarga juga kayak ya biarin deh nih anak dinikahin Ada yang aja. jagain Biar gitu, jagain ada yang dan bertanggung bisa jawab bertanggung gitu. jawab dan menuntun ke hal yang lebih baik. Iya, Tapi gitu. apakah pada saat itu di umur 22 tahun secara finansial apakah sudah mencukupi untuk dibilang menikah? Dia enggak Tapi lo mau? mau, karena kan gue bilang keluarganya dari belakangnya dia tuh bagus gitu. Dia kayak bilang ke gue, nanti kalau misalnya kita nikah dikasih modal kok untuk usaha gini gitu. Oh ya udah, ayo kita jalan berdua gitu. Terus? Walaupun pada kenyataannya tidak ya Pak ya. Maksudnya kenyataannya realitanya seperti apa? Ya enggak ada aja semua omongannya gitu. Tapi tetap kebutuhan Tapi masih bertanggung jawab dong. keluarganya. Loh, gimana sih? Keluarganya. Jadi tuh gue kayak nikah sama nyokapnya dia. Gue nikah sama nyokapnya dia. Lah, gimana itu? Coba Jadi tahu. ini udah married nih ya, Udah nih ya. udah married nih ya. Terus kayak tahun-tahun kan gue langsung isi tuh Oh. 1 bulan ya. 1 bulan after married tuh gue langsung hamil.
Nih disclaimer, ini bukan berarti lo nikah di luar Oh bukan, gitu bukan, kan, hamil di luar nikah maksud gue. bukan. Iya. Terus Terus kayak nyokapnya seneng banget kan mau dapet cucu pertama Iya, gitu. Jadi si gue ini ya, disayang gua tahu nih, banget, iya, iya iya. kan anak gue. Terus kayak disayang banget, guanya pun disayang banget gitu. Terus dia tuh malah jadi keenakan gitu. si cowok ini. Si cowok ini tuh, si Oke. mantan suami gue tuh malah Iya. keenakan kayak. Gue pernah waktu itu nanya kayak, kenapa sih kamu nggak bisa perhatian sama aku? Dia tuh jawabnya kayak, ya ngapain aku perhatian sama kamu, kan kamu udah diperhatiin sama mami. Jadi kayak kamu jadi Betul. Tapi sebelum nikah dia perhatiin gak sama lo? banget, banget, ya ampun. Semua berubah ketika sudah menikah. Kenapa? Iya sih. Ya gue nggak tahu ya, gue belum pernah sih. Semua berubah setelah menikah. Mungkin karena nggak tahu sih, emang otaknya aja yang agak salah gitu. Dia ngerasa kalau lu udah disayang sama nyokap gue, udah. Lo buat apa anda jadi suami? Coba ditanya. Gue juga bingung tuh. Iya, terus. Terus ya udah, anak gue lahir makin kayak besar. makin ada jarak aja gitu. Lo sama dia jadi berjarak. Berjarak banget. Why? Nggak tahu. Gue tuh ngerasa kayak di diri dia, antara gue sama dia tuh ada tembok aja gitu. Apa Komunikasi kita jelek. awalnya Terus, baik kan? Awalnya baik. Tapi apakah lo nggak mencoba untuk berkomunikasi? Udah. Terus? Terus ya kata dia, ya apa, orang kita baik-baik aja kok. Bahkan yang namanya having sex tuh gue bisa dihitung deh. Waktu gue hamil sama sekali nggak disentuh. Jadi kayak proses pembuatan anak gue sampai akhirnya gue positif, sampai akhirnya gue melahirkan, itu gue nggak disentuh sama sekali. Wah, mantap. Parah ya? Terus gimana lo nyari pelampiasan kemana? Oh nggak ada. Kalau dibilang kayak gitu pas merit sama sekali nggak kepikiran. Ya kepikiran sih, cuman nggak yang gue harus banget kayak gitu. Iya, tapi emang lo kan minta gitu kan? Minta. Terus dikasih nggak? Ya dia bilangnya takut. Lah, kenapa sih? Kenapa takut? Kan ada studinya, gak apa-apa. Iya, tapi dia takut. Tapi Alasan setahu gue dia. ketika hamil tuh di bulan keberapa baru boleh deh. Iya, Iya. di bulan ke-8, 9 Iya. itu membantu membuka jalan. Apaan gitu. nih anjing? Kok ada yang masuk ya si Nah, pada saat itu alasan dia gitu sih. Aku takut gitu. Dia bilang. kurang study, kurang belajar. Oh gitu. Tapi so far ya, ketika menurut gue ya, komunikasi itu adalah yang penting sih. Paling penting sih. Iya. Hal apa yang bisa bikin lo jadi ada tembok dan berjarak sama dia karena lo kurang ya komunikasi kan, dan kepercayaan pasti. Tapi pada saat itu lo percaya nggak sama dia? Percaya, karena dia Dia nggak kayak main-main kan, maksud gue. enggak, dia tuh di rumah aja, karena kan dia nggak kerja. Lah, duitnya dari mana anjing? Di nyokapnya, kan gue bilang. Oke, enak ya hidupnya. Enak. Nikah dikasih modal, rumah ini ada rumah, Ada. mobil ini ada mobil, Ada. mau uang ada. Ada. Manja banget. Apakah itu yang menjadikan sebuah hal lo nggak bisa menghargai seseorang? Kayaknya sih. Terlalu ya udah gitu. Iya, Gue terlalu kayak, udah makan, ya terlalu udah dikasih. Karena udah enak disuapin. Iya. Jadi Nah, ya ini gitu. pelajaran juga nih buat lo sobat nganu dimanapun kalian berada yang sedang Benar. mendengarkan podcast ini. Cobalah untuk menjadi diri sendiri dan mandiri gitu loh. Agar lo bisa belajar untuk menghargai sesuatu hal, entah orang lain ataupun apa yang sedang lo perjuangkan sekarang gitu loh. Aduh. Iya. Benar. Benar ya? Benar. Karena ya jangan sampai lo terlalu berada di comfort zone gitu loh, kayak lo terlalu nyaman disuapin segala macam gitu loh. Oke, gue nggak bisa bilang kalau misalkan lo membantah ketika lo berada di sebuah keluarga yang mempunyai privilege, ya itu nggak salah. Cuman ketika lo akan salah ketika lo nggak bisa memanfaatkan privilege itu gitu loh, dan lo malah terbuai gitu loh. Gue nggak bisa bilang salah lo punya privilege baik dan dari keluarga berada. Yang penting adalah lo harus bisa memberdayakan apa yang lo punya gitu loh. Ya. Jadi jangan seakan-akan lo ya ini dikasih apapun ini gitu loh. Cuma ya dia nggak nganggur banget sih. Kayak pernah beberapa kali mencoba
bisnis. Mhm. Cuma ya itu gue nggak ngerti karena dia tuh ngerasa ya udahlah gue mungkin ya udahlah duit nyokap gue juga gitu kan, mau ini bisnisnya lancar atau enggak ya udah gitu kan. Terus orangnya nggak bisa masukan tuh nggak bisa gitu, dia nggak bisa. Batu. Aduh parah. Setiap gue kasih masukan gitu ya dia tuh Zodiaknya bilang apa sih? kalau Maret tuh Pisces ya. Iya. Ya harusnya sih cocok ya sama gue yang Libra. Cuma entah kenapa ini agak berbeda gitu. Iya, tapi ya nggak tahu sih. Ya ini komunikasi sih. Tapi lu pernah nanya nggak ke dia? Aku salah apa sih gitu? Terakhir detik terakhir nih. Iya. Pas emang udah ya mau cerai itu akhirnya gue nanya, terus dia bilang kayak ya aku udah mati rasa aja sama kamu. Lah. Terus gue nanya dari kapan? Dari awal kamu hamil. Terus lo nikah sama gue tuh buat apa? Ya gue mau punya anak aja, mau punya keturunan. Nggak make sense ya. Nggak ngerti. Nggak make sense ya. Iya kan, makanya jadi kayak bingung gitu. Terus dia bilang kan ya yang itu yang gue bilang tadi, kamu kan udah dapat sayangnya dari mami, perhatiannya dari mami. Aku cuma mau punya anak, ya sayang aku semuanya untuk anak aku sekarang. Lah terus lu bikin doang gitu, minjem rahim anjing kayak itu. Pabrik anjir. Anjing. Iya gak sih? Sebel banget gue denger. Kayak ya gimana ya, nggak bisa mendikte dia salah juga sih. Karena ya gimana ya, namanya rasa kan. Kalau lu nggak bisa menjaga ya berarti ya lu bobrok juga sih, lu yang salah juga sih. Tapi pada intinya ya ketika lu dari awal ingin menjanjikan dan berkomitmen dari awal sampai pada akhirnya, ya kenapa lu harus ketika sudah di ujung lu malah memberikan sebuah alasan yang nggak make sense gitu loh. Iya, gue nggak ngerti sih. Ya umur segitu mungkin ya. Cuma menurut gue, ya itulah pokoknya yang mau nikah ya, yuk dipikirin lagi yuk. Iya. Gue jadi berkali-kali untuk gitu, kayak nikah itu sesuatu hal yang sakral sih menurut gue. Iya, siapa? Ketika lo masih pengen main-main, ya jangan serius dulu gitu. Ketika lo masih seneng bangun ke samping masih lihat mukanya beda-beda, ya jangan nikah dulu gitu. Iya benar. Iya, jangan sampai Benar malah banget. pada akhirnya lo malah mencampakkan orang yang sudah berusaha sama lo gitu loh. Aduh. Iya. Bener kan? Iya, Bener kan? benar. Make sense dong. Terus apakah sampai pada akhirnya lo divorce dengan alasan kayak gitu dong gitu? Enggak. Apa? Apakah ada alasan lain? Ada dong. Apa tuh? Ada dong. Kalau ekonomi nggak mungkin ya? nggak Ekonomi mungkin. Nggak, maksudnya kalau misalkan enggak yang itu, gue masih yang ya udah, karena tahun pertama, tahun kedua pun gue udah nggak dapat perhatian tuh yang. Berarti ya, lu ya nikah udah, di gitu. tahun umur 22. Tahun kedua tuh masih sama dia berarti Masih. 24. Nah, sampai pada akhirnya lu di ujung gimana tuh? Di ujung udah pernikahan keberapa ya, keempat gitu, gue Berarti bilang sekitar umur 26 lah ya? Iya 26, gue bilang kayak kamu tuh nggak bisa kayak gini terus gitu. Iya. Kamu tuh harus kerja, gue bilang gitu. Iya. Pada akhirnya bangun, bego, iya miskin, gitu. iya kan, pada akhirnya gue bilang yang maaf nih ya, kali ini aku nuntut kamu untuk kerja karena selama ini gue nggak nuntut apa-apa ke lo gitu kan. Iya. Kasih sayang aja, perhatian deh anjing yang kayak. Iya kan, nggak bisa gitu. Ya udah, akhirnya gue suruh dia kerja, terus dia bilang oke, aku kerja ke Jakarta. Oke. Kan Kerja di Jakarta nih. Kerja di Jakarta nih kan. Oke. Waktu itu gue udah punya KL, dia di Jakarta. Sebelum tidur tuh selalu video call KL. Oke. Sampai akhirnya Tiba-tiba kok menghilang gitu, kayak 2 Ada minggu apa nih? gitu. Udah pikiran gue udah kemana-mana kan. Aduh, di Jakarta, gue nggak tahu dia di mana. Berarti pada saat ini lu posisi di Subang ya? Di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung kan, Oke. dia orang Bandung. Oke. Terus kayak ya feeling istri aja nggak sih gitu, udah aneh gitu kan. Iya. Terus kayak mulai nih gue kepoin Instagram dia segala macam, kok banyak nih perempuan. Dan ternyata benar. Apa? Cheating. Iya sih. Ya gimana ya? Ya cheating adalah sebuah perbuatan yang nggak bisa dibenarkan sih. Karena Enggak. emang salah gitu. Salah. Apapun aja. alasannya salah. Tapi nggak bisa serta-merta ketika orang yang cheating itu lo bisa lo dikte dan lo intimidasi bahwasanya lo salah gitu. Karena ketika lo berada di fase lo cheating juga, orang yang cheating juga harus lo tanya dan lo ajak ngobrol. Iya, gue tanya gitu, kenapa? Kan gue bilang, gue tanya kenapa. Iya, dia
Dia sampai cheating yang keempat kali. 4 kali? Banyak banget kan? Tampan dia kan. Oh oke. Mulutnya lincah aja Iya. gitu, lidahnya. Lincah ya bener. Lincah. Ya. Terus dia nggak ngaku, walaupun perempuan-perempuan itu udah ngaku gitu ke gue. Iya, enak nih gitu. Aduh. Tapi emang deh rata-rata cowok yang mulutnya lincah tuh biasanya cewek cakep-cakep. Ceweknya cakep-cakep. Biasanya ya. Biasanya ya. Gak tahu ya, apakah dia awalnya manis bisa ala-ala ngotot cewek padahal nyatanya tidak. Tidak. Tapi gue mau tahu deh, apa alasan ketika lu bisa mengetahui kalau dia cheating di belakang lu? Iya berubah aja sih. Cowok tuh kadang cowok kalau yang jago selingkuh, nggak jago sih maksudnya kayak Predikat. lebih aja levelnya gitu selingkuh tuh dia nggak akan berubah ke pasangan pertamanya dia gitu. Kalau misalkan dia lagi selingkuh, biar nggak ketahuan. Nah kalau ini tuh goblok gitu. Yeah. Dia benar-benar berubah banget ke gue sama ke anak gue. Gitu kan. Jadi ya ketahuan aja. Terus alamat dia kan ngekos tuh di Jakarta. Gue nggak dikasih tahu alamat kosannya. Nggak jelas anjing. Iya, karena Pak dulu tuh gue merasa gue seorang istri ya gue harus manut aja gitu. Oh mungkin dalam pikiran dia kali ya. Ah lu kan nyuruh gue kerja gitu, yaudah biarin gue kerja nyari duit gitu loh. Iya, Iya gitu. Terus Iya. Terus? akhirnya ya gue pokoknya dia tuh gue tahu dia tinggal di Pondok Pinang situlah. Dekat-dekat sini lah Kebayoran lah ya. Terus akhirnya gue minta Sherlock, kamu Sherlock dong gitu. Kamu di mana ngekosnya gitu. Dia Sherlock. Ya Pondok Pinang, cuma beda rumah gitu loh. Kayak 2 gang gitu. Kok bisa? Oh pada saat itu memang tidak ada share live location. Iya, nggak ada kan. Si anjing. Si bisa. Bisa kan. Iya terus akhirnya. Terus ya udah pada akhirnya gue ini udah nggak benar nih. Udah nggak benar. Ada beberapa cewek yang biasalah cewek kalau udah kepo kan sampai akar-akarnya juga dapet tuh. Kayak kok ini cewek sering update bareng orang-orang kantor tapi kok cowok gue nggak ada gitu. Kayak disembunyikan. Ngerti nggak sih? Cewek update sama orang kantor tapi cowok gue nggak disembunyikan. Cowok gue mantan suami gue. Kok Itu nggak kenapa? ada? Itu kenapa tuh? Ya nggak tahu, mungkin karena udah perjanjian aja gitu, kayak misalkan mereka karaoke atau lagi main malam gitu. Kayak cowok gue, mantan suami gue tuh nggak ada gitu. Kenapa? Ya mungkin duduknya sampingan kan? Iya, nggak, jadi kayak mantan suami gue kan bilang misalkan malam ini aku tidur ya gitu. Tidur jam 7 gitu. Tidur jam 7 gitu kan. Tapi padahal kayak lagi main-main kayak gitu. Terus ya udahlah akhirnya gue ke Jakarta. Gue cari alamatnya, gue cuma tahu nama kosannya. Terus pas gue nyampe dia nggak ada. Terus kayak orang-orang kosan tuh kaget kalau misalkan mantan suami gue udah punya istri. Wow. Oh Menarik. iya kayak siapanya ya mbak? Saya istrinya. Hah istrinya? Kayak gitu semua. Hah istrinya gitu. Terus dia kan nggak tahu tuh gue ke Jakarta. Akhirnya dia pulang. Pas dia pulang tuh dia lagi sama cewek. Tapi lu tahu dari mana? Emang lu lihat secara langsung gitu? Iya kan pulang bareng pak ke kosan. Terus pada saat itu lu berantem gak? Enggak dong. Terus gimana tuh? Enggak gue enggak. Ayo, saya suka keributan. Enggak jujur 4 cewek gue tahu semua selingkuhan dia tapi nggak ada yang gue kayak marahin, labrak atau apapun itu nggak ada. Nah kenapa? Yang salah kan sejujurnya bukan ceweknya kalau buat gue ya. Ya mereka salah dua-duanya. Cuma menurut gue yang lebih salah tuh si cowoknya. Kayak nggak tahu posisi, nggak tahu diri aja. Lo udah punya istri, lo udah punya anak, kenapa lo selingkuh gitu. Jadi gue lebih ini nih ketika masa mudanya nggak asik-asik ya mungkin ya terlalu ya udahlah. Nah enggak sih, kalau dia emang dulu pun udah seperti itu, udah lincah. Apanya tuh? Mulutnya. Oh mulutnya, oke. Tapi kayaknya Anda sekarang juga lincah kayaknya. Kayak lincah ya.
Terus sampai pada akhirnya lu divorce karena ada hal dan satu dan lain hal yang emang udah nggak bisa bareng karena udah terlalu kayak gitu. Terus sekarang lu sama siapa? Apanya nih? Hubungan lo maksudnya? Sekarang banget ini. Iya sekarang banget. Lagi nggak sama siapa-siapa. Enggak lagi sama siapa-siapa. Enggak lagi Enggak, lu sama sama gue siapa. sekarang lagi record maksud gue. Oh iya benar. Tapi pada akhirnya menurut gue ya, sorry gue nanya, mantan suami lu udah nikah lagi belum? Belum, tapi mau. Oh mau. Mau. Nih gue kasih tau ke semuanya. Laki-laki dalam hal paling kesepian. Rata-rata kalau misalkan dia sudah menikah, ketika dia even sudah divorce, pasti dia nikah duluan biasanya. Iya sih. Karena dia butuh orang, selalu butuh orang gitu loh. Dan ya itu memang benar gitu. Jadi kalau misalkan dia nikah lagi ya semoga lu nyusul sih. Tapi lu ada itu nggak ada niatan untuk serius lagi nggak sama orang? Untuk sekarang? Eh, Belum. kenapa? Oh masih main-main. Oke, sekarang Belum. apa? Belum ada. Belum ada. Oke, sekarang gini deh terakhir kali ya. Harapan lo apa nih untuk kedepannya? Untuk anak lo, untuk diri lo, apa yang pengen lo lakuin? Gue sekarang tuh cuma pengen apa ya? Tinggal bareng sama anak gue sih. Oke. Tinggal bareng sama anak gue. Setiap hari ketemu dia. Oke. Ya udah gitu aja. Harapannya kayak gitu. Iya kalau misalkan kayak cara gue kerjaan lancar segala macem itu kan kayak emang udah harus aja gitu. Cuma kalau buat tinggal bareng sama anak gue tuh agak susah kan. Makanya kayak pengen aja gitu. Kenapa Bisa tinggal bareng. susah? Karena dia tetap meribetin gitu. Ngeribetin aja. Masih ngeribetin hidup gue sampai sekarang. Oke. Dan pesannya untuk para pendengar apa? Pesannya? Dari yang mau menikah, sebelum menikah, ataupun yang sudah divorce gitu. Ya yang mau nikah coba diyakinin lagi. Karena pernikahan tuh gak cuma apa ya, bukan akhir gitu. Itu tuh awal, bener-bener awal kehidupan. Terus yang udah divorce jangan patah semangat. Karena gue pun merasa setelah divorce ternyata lebih menyenangkan hidup gue, lebih berwarna aja. Oh banyak. Pelangi maksud gue. Masih banyak Banyak apa warna. ya? Banyak warna, banyak rasa yang harus dicoba. Oke. Terima kasih untuk Senja. Sama-sama. Telah ngobrol sama gue. Dan pesan gue untuk para pendengar adalah yang mau menikah semoga diberikan jalan ya. Dan diberikan keyakinan untuk bisa sama-sama dan stay sampai akhir gitu. Amin. Karena menurut seperti yang lu bilang tadi, nikah adalah sebuah awal permulaan perjalanan hidup gitu loh. Jangan lupa untuk saling berkomunikasi dan memberikan kepercayaan satu sama lain, karena menikah itu berdua bukan sendiri. Oh iya sih. Kalau sendiri namanya wirausaha. Karena menuju satu kesatuan dalam nikah sama halnya dengan kita having sex gitu ya, harus sama-sama saling membantu support satu sama lain. Ketika Iya, lu di benar. atas ya lu topang dari bawah gitu. Karena hidup terus naik dan turun, jadi sebisa mungkin untuk selalu bersama, stay together, dan tetap bisa memberikan kata saling dan memberikan kasih sayang gitu. Iya benar. Oke, terima kasih Senja sudah ngobrol bareng gue pada siang hari ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini admin pamit dulu suara dan Senja. sampai jumpa. Bye.